Sebelum video dimulai, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Baik, alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Pak Eko Firmansyah di Mapel Pendidikan Agama Islam untuk kelas 11 siswa IPA maupun IPS. Di sini pada pertemuan ini kita akan membahas bab yang pertama di semester genap kelas 11. Yaitu di sini kita akan membahas tentang bab iman kepada rasul-rasul Allah. Nah, langsung saja berbicara mengenai iman kepada rasul-rasul Allah, maka kita akan membahas tentang pengertian rasul secara bahasa. Itu yang akan kita bahas, maupun secara istilah. Secara bahasa, Rasul itu adalah atau berarti utusan, ya. Kemudian sedangkan secara istilah, Rasul itu adalah manusia pilihan Allah yang mendapatkan wahyu berupa syariat atau ajaran tertentu dan wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi adalah manusia pilihan Allah, sama-sama manusia pilihan Allah yang juga mendapatkan wahyu, akan tetapi dia tidak wajib untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Berikutnya adalah iman kepada rasul-rasul Allah. Apa arti daripada iman kepada rasul-rasul Allah? Yaitu meyakini akan adanya atau eksistensi para rasul-rasul atau utusan Allah untuk membimbing umatnya dengan mengajarkan seluruh ajaran-ajaran Allah sebagai pedoman umatnya. Kemudian yang kita ketahui juga di sini adalah iman kepada rasul itu merupakan salah satu daripada rukun iman, yakni tepatnya rukun iman yang keempat setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang keempat adalah iman kepada rasul-rasul Allah. Sehingga mempercayai atau mengimani adanya rasul-rasul Allah hukumnya adalah mutlak, wajib. Bahkan kalau perlu harga mati jika kita ingin iman kita diakui dan sah, ya, menurut Islam. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, ya. Wa may yakfur billahi, barang siapa yang kufur atau kafir, tidak mempercayai terhadap Allah, wa malaikatihi, dan juga malaikat-malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi, dan juga kitab-kitabnya serta rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga hari akhir atau hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya.
Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan bahwa jumlah daripada nabi itu ada 124.000, sedangkan untuk rasulnya adalah 315 rasul. Jadi dari 124.000 itu yang dilantik menjadi rasul adalah sebanyak 315 rasul. Berbeda dengan Imam Tirmidzi yang menyatakan bahwa jumlah rasul hanya 312. Dan bahkan dalam riwayat lain juga ada yang menyatakan jumlah rasul dari sekian ratus ribu tadi, 124.000 tadi, dari sekian nabi itu adalah jumlahnya 313, yakni sesuai dengan jumlah Ashabul Badr, ya, orang-orang yang mengikuti perang Badar. Nah, kemudian di antara para rasul yang jumlahnya 313 orang tadi, ya, hanya 25 ya rasul yang wajib kita ketahui. Dan di antara 25 rasul yang wajib kita ketahui, ada 5 rasul yang oleh Allah dijadikan atau mendapatkan gelar sebagai ulul azmi. Ya, apa itu ulul azmi? Ulul azmi ini adalah gelar yang diberikan kepada para rasul-rasul Allah yang memiliki tingkat keuletan dan juga kesabaran tingkat tinggi dalam menjalankan dakwah, ya, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para rasul ini memiliki 4 sifat wajib. Jadi sifat wajib yang dimiliki oleh rasul ini harus, ya, tercukupi semuanya, harus terpenuhi semua. Ya, di antaranya yang pertama di sini adalah yaitu siddiq. Ya, siddiq ini artinya adalah benar atau jujur. Lawan kata siddiq adalah kidhib. Ya, kidhib ini adalah bohong, ya, atau dusta. Nah, jadi seorang rasul itu pasti memiliki sifat siddiq atau jujur atau benar. Artinya semua yang disampaikan oleh rasul, ya, rasul-rasul Allah pasti benar adanya, ya, tanpa ditambah-tambahi, ya, apalagi dikurangi, ya. Lawan katanya atau mustahil daripada sifat mustahil daripada siddiq adalah kidhib, yaitu berbohong. Jadi rasul tidak mungkin, ya, berbohong kepada umatnya. Kemudian yang kedua, sifat wajib yang dimiliki oleh rasul adalah amanah. Ya, amanah ini artinya adalah dapat dipercaya. Ya, jadi seorang rasul pasti, ya, bisa dipercaya ketika dia mendapatkan amanah. Dan tidak mungkin seorang rasul, ya, bersikap atau bersifat khianat yang merupakan sifat mustahil daripada rasul itu. Ya, jadi lawan kata amanah adalah khianat, mengkhianati daripada apa yang telah dibebankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh di sini artinya adalah menyampaikan. Ya, menyampaikan yang dimaksud di sini adalah menyampaikan semua ajaran Allah, semua wahyu Allah. Ya, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Ya, jadi lawan kata daripada tabligh, ya, yaitu kitman, ya, yaitu menyembunyikan. Jadi rasul itu tidak mungkin menyembunyikan, ya, ajaran Allah. Ya, semuanya disampaikan kepada umatnya. Ya, mustahil ada nabi, ada rasul yang menyembunyikan wahyu tersebut. Ya, kecuali mungkin kalau nabi, karena nabi tidak wajib untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Yang terakhir yaitu fatonah, yaitu cerdas. Ya, jadi apa? Seorang rasul pasti memiliki akal, ya, yang cerdas, memiliki otak yang cerdas. Ya, dia adalah orang-orang pilihan Allah. Tentu tidak mungkin dipilih dari golongan orang-orang bodoh. Ya, jangankan untuk menjadi seorang rasul, ya, menjadi seorang kekasih Allah aja adalah pasti orang-orang yang alim, orang-orang yang
faham terhadap ilmu agama. Ya. Sehingga mustahil sekali lagi Rasul itu bersifat baladah atau bodoh. Ya, baladah itu adalah kebalikan daripada fatonah. Kemudian Rasul itu juga memiliki sifat jaiz, ya. Sifat jaiz Rasul atau yang disebut dengan al-ardul basyariyah, yaitu sifat-sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh seorang Rasul. Jadi Rasul itu juga memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti manusia pada umumnya, ya, seperti lapar, haus, kemudian sedih, ya, senang, ya, tidur, sakit, ya, kemudian seorang Rasul juga menikah, berkeluarga, dan juga tentunya seorang Rasul juga pasti meninggal dunia sebagaimana manusia pada umumnya. Itu yang disebut dengan al-ardul basyariyah, ya, sifat-sifat kemanusiaan yang juga dimiliki oleh seorang Rasul. Nah, kemudian Rasul pasti juga memiliki sifat-sifat yang khusus atau istimewa yang tidak dimiliki oleh orang lain atau manusia atau makhluk lain, ya. Dan inilah yang menjadi ciri khas daripada seorang Rasul. Di antaranya yang pertama adalah ismatur Rasul, ya. Ismatur Rasul di sini kalau dalam istilah lainnya yaitu maksum, ya. Rasul itu punya sifat maksum, yaitu senantiasa memiliki penjagaan, ya, artinya senantiasa selalu terjaga dan terlindung daripada berbuat dosa maupun kesalahan, ya. Jadi mustahil Nabi itu juga seorang Rasul itu bersifat salah atau dosa. Artinya Rasul itu tidak mungkin berbuat maksiat dan juga tidak mungkin berbuat kesalahan, ya, dalam hal pemahaman agama. Kalaupun seorang Rasul itu berbuat salah, pasti akan seketika itu ditegur, ya, atau diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga istilah yang kedua, ya, sifat yang tidak dimiliki oleh orang lain tapi hanya dimiliki oleh Rasul. Yang kedua ini ada istilah iltizamur Rasul, yaitu selalu memiliki pedoman atau komitmen yang sangat kuat atau prinsip yang sangat kuat untuk menjalankan perintah Allah tanpa ada rasa takut sedikit pun, ya, atau khawatir sedikit pun, ya. Artinya ya beda dengan manusia biasa, ya. Kalau manusia biasa mungkin ketika dia punya satu tekad begitu, punya niat yang bagus untuk berdakwah di jalan Allah, bisa aja itu orang tersebut, ya, kemudian menjadi berkurang semangatnya atau dia merasa takut akan risiko yang akan dia hadapi, ya, entah karena faktor diancam, ya, dan sebagainya. Tapi berbeda dengan seorang Rasul. Seorang Rasul akan tetap, ya, berpendirian kuat, berprinsip kuat, berpegang teguh kepada apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga yaitu seorang Rasul juga memiliki mukjizat, ya. Mukjizat ini apa? Kemampuan, ya, satu kemampuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya, ya, atau tidak bisa ditiru oleh manusia yang lain. Ya, kita bisa ingat seperti Nabi Musa yang oleh Allah diberi mukjizat bisa membelah laut, ya, sehingga bisa dilewati oleh Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun. Atau juga mungkin Nabi Isa alaihissalam yang bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang buta, ya, atau membuat seekor burung dari tanah liat, ya. Atau Nabi Ibrahim yang bisa
tidak mempan dibakar oleh api, atau Nabi Yusuf yang bisa menakwilkan atau menafsirkan mimpi seseorang, ya. Dan terakhir tentunya mukjizat daripada Rasulullah SAW, yaitu ya, memiliki juga banyak mukjizat. Salah satu diantaranya bisa membelah bulan menjadi 2 bagian, kemudian keluar daripada celah-celah jari-jarinya, ya, bisa mengeluarkan air. Dan yang tentunya yang paling besar di antara mukjizat daripada Nabi SAW adalah Al-Quran, ya. Nah, tentu itu semua tidak mungkin dimiliki oleh orang atau manusia biasa. Baik. Kemudian apa hikmah, ya, terbesar dalam mengimani Rasul-Rasul Allah? Di antara banyaknya hikmah-hikmah yang ada di buku kalian atau di LKS, ya, di antara banyaknya hikmah-hikmah mengimani Rasulullah adalah yang paling penting di antara itu adalah kita benar-benar meyakini bahwa memang Allah lah, ya, satu-satunya zat yang layak untuk disembah, ya, yang layak untuk kita jadikan Tuhan, yang layak kita jadikan sandaran hidup, dan layak untuk kita jadikan sebagai tempat untuk meminta pertolongan. Kenapa? Kita amati baik-baik, ya, kita analisa baik-baik. Kita bisa melihat bahwa dari seluruh para rasul yang berdakwah di jalan Allah, kita lihat mereka, para rasul itu senantiasa atau selalu oleh Allah diberikan kemenangan dalam dakwahnya atas seluruh musuh-musuh yang mereka hadapi. Gak peduli sehebat apapun dia, tak peduli sekuat atau sesakti apapun dia, sekaya apapun dia, ketika para musuh Allah itu bertemu atau berhadapan dengan utusan Allah, maka saat itu pasti dia akan tumbang di tangan para rasul Allah, ya. Jadi ini membuktikan, ya, bahwa Allah itu pada dasarnya juga ingin memperkenalkan diri, ya. Kan ada itu sebagian orang yang menyatakan bagaimana Allah itu wujudnya, ingin melihat Allah, ya. Maka di sini sebenarnya Allah sudah berupaya untuk memperkenalkan diri, yaitu melalui para utusan-utusannya yang dikirim ke bumi untuk, ya, mengajarkan tauhid, mengajarkan atau memperkenalkan siapa itu Allah, ya, siapa itu Tuhan yang layak untuk disembah, ya, melalui para rasul tersebut, ya. Dan ketika kita melihat berbagai kemenangan yang diraih oleh para rasul-rasul Allah, maka secara logika, ya, sudah cukup, ya, kalau untuk membuktikan, ya, bahwa Allah itu memang benar-benar ada, ya. Kalau rasul-rasul Allah aja bisa menang melawan orang-orang yang katanya hebat ada di muka bumi ini, orang yang katanya sakti, orang yang katanya paling kaya, orang yang katanya paling kejam, ya, itu aja bisa dikalahkan oleh para utusan-utusan Allah, apalagi berhadapan dengan Allah itu sendiri, ya. Jadi secara logika dari sini sudah cukup membuktikan, ya, tentang keberadaan atau eksistensi daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat betapa kejamnya itu Fir'aun, betapa hebatnya itu Namrud, betapa kayanya itu Qarun, dan betapa jahatnya itu Abu Jahal, dan mereka semuanya tumbang di tangan para rasul. Dan ini membuktikan bahwasanya benar adanya, ya, apa yang dibawa berupa ajaran maupun wahyu yang dibawa oleh para rasul Allah tersebut. Terakhir, lalu bagaimana cara kita untuk menerapkan atau membuktikan keimanan kita kepada rasul-rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari? Maka tentu
hanya dengan menjadikan para rasul-rasul Allah tersebut sebagai pedoman, dan juga kita jadikan mereka sebagai panutan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita jalankan seluruh perintah-perintah Allah yang wajib, dan kemudian kita sempurnakan ya semua sunnah-sunnah ya yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian kita ikuti, kita lazimi itu sunnah-sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya sunnah-sunnah tersebut bisa benar-benar tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dan kelak kita semuanya akan dikumpulkan bersama para kekasih Allah di surganya. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.